Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ngebahas tentang titrasi asam basa, melanjutkan materi yang kemarin. Titrasi asam basa itu apa? Titrasi asam basa adalah penentuan kadar suatu larutan basa atau bisa juga asam dengan larutan asam yang diketahui kadarnya atau sebaliknya, tadi sebaliknya ya. Jadi kalau basa berarti larutannya pakai asam, tapi kalau yang mau diketahuinya asam berarti pakai larutan basa gitu. Maksudnya gimana? Misalnya gini, saya minta kamu untuk beli cuka di warung gitu ya. Saya minta kamu buat beli cuka di warung, di botolnya tertera dia 100 ml gitu ya. Ini cuka. Terus saya tanya sama kamu, berapa nih konsentrasinya gitu, berapa molaritasnya, gimana cara ngerjainnya, gimana taunya, sedangkan di keterangannya nggak ada gitu. Maka kita bisa melakukan metode titrasi ini untuk mengetahui berapa konsentrasi si cuka ini, cuka botol yang dijual-jual gitu. Nah, gimana caranya? Ini dia. Mudah-mudahan ini cukup bisa menjelaskan ya. Jadi pertama ada yang namanya buret. Kita pakai buret. Buret ini panjangnya sekitar 80 cm deh. Kurang lebih gitu ya. Terus kita pakai corong. Ini tuh keran ini tuh bisa dibuka, kalau lurus gitu, berarti nanti dia keluar gitu tetesan-tetesannya. Kalau dia nanti horizontal gini berarti berhenti gitu ya. Terus kita butuh Erlenmeyer buat naro si cukanya, dan larutan indikator yang bisa kita pakai itu bisa kita pakai PP. Ingat waktu kita belajar praktikum asam basa kita pakai PP atau phenolphthalein ya. Jadi gimana ngerjainnya? Nih, kita masukin cuka ke Erlenmeyer. Cukanya kita masukin sebanyak apa? 1 botol misalnya. Misalnya 100 ml itu saya masukin ke Erlenmeyer. Habis itu masukin si PP. Masukin ke PP 2 tetes aja. Nah, terus penitrasinya apa? Karena yang mau kita ketahui itu kadarnya si cuka itu kan asam ya. Cuka itu asam, maka si penitrasinya yang ada di buret kita pakai basa. Kita titrasi dengan basa. Basanya boleh apa aja? Boleh pakai NaOH, boleh pakai KOH misalnya gitu. Anggaplah ceritanya kita pakai NaOH ya. Kita pakai masukin NaOH di sini. Kita pakai NaOH misalnya yang udah diketahui 0,1 molar ya. Jadi basa yang mau kita pakai sebagai titran itu sudah kita ketahui molaritasnya 0,1. Terus kita masukin misalnya sini sampai batasnya adalah 100 ml. Nah, kita penuhi nih sampai sini gitu ya, 100 ml. Sudah selesai, kita pasang ke sini. Ini namanya klem ya. Nih statis pasang ke sini, terus ini tadi PP-nya sudah kita tetes ke sini. Nih, awalnya dia bening ya. Kan si cuka itu sampelnya bening. Si cuka itu kan bening. Waktu dikasih PP juga bening gitu. Nah, habis itu kita apain? Mulailah kita titrasi. Kita buka nih. Ini kita buka kerannya. Jadi berdiri gini. Mulai dia tes gitu. Nah, nanti kesetet segini tuh nanti dia pertamanya putih, terus kita goyang gitu sampai nanti dia warnanya pink kayak gini nih. Nih, jadi warnanya yang bawah atasnya sudah mulai pink, bawahnya tapi masih bening kayak gini. Nah, nanti kalau kita goyangin dia akan hilang pinknya, jadi bening lagi. Terus kita gituin sampai kapan? Sampai dia berubah menjadi pink seperti ini. Dan kalau kita goyangin sudah tidak berubah jadi putih lagi. Nah, berarti kita berhenti melakukan titrasi. Apa yang kita cek? Jadi ini adalah berhenti titrasi. Ini sudah masuk ke namanya titik ekivalen. Nah, biasanya pH-nya itu sama dengan 7 gitu. Ya, biasanya. Kalau dia kuat dengan kuat gitu. Kalau misalnya basa kuat dengan asam. Tapi kan tadi yang kita uji adalah cuka. Cuka kan termasuk asam lemah gitu ya. Nah, kita harus cek gitu berapa pH-nya. Nah, kita berhenti sampai kapan titrasi itu? Saat warnanya udah pink, lalu kalau kita goyangin sudah tidak berwarna putih lagi. Berhenti titrasi. Terus apa yang kita cek? Yang kita cek adalah berapa banyak nih. Berapa banyak misalnya ini ya. Ini udah. Nih berapa banyak nih. Yang tadinya misalnya diisinya di sini. Tadi saya bilang berapa? 100 ml gitu ya. Terus karena sudah titrasi, berubahlah dia tuh. Jadi nih misalnya di sini jadi tinggal 20 mili misalnya. Berarti berapa yang terpakai? Berarti yang terpakai adalah 80 mili gitu kan? Iya. Sampai dia berubah di warna gini, yang terpakai berapa NaOH-nya? 80 mili. Ingat tadi yang atas di sini
tadi kita pakein NaOH 0,1 molar gitu kan. Ini NaOH-nya disebutnya titran ya. Titran. Jadi penitran. Yang ini disebutnya titrat. Si sampel. Dalam hal ini kita lagi pakai asam cuka. Sebutnya titrat. Nah, yang terpakai berapa? 80 mili karena awalnya 100, lalu yang sisa tinggal 20 mili misalnya di sini. Berarti yang terpakai 80 mili. Lalu apa yang kita lakukan? Kan tadi ingat, yang kita mau tahu tuh apa sih? Berapa sih konsentrasinya dia gitu kan? Berapa sih kadarnya dia? Berapa sih konsentrasinya si cuka warung itu gitu kan? Nah, gimana caranya? Kita bisa pakai rumus ini. M1 kali V1 dikali valensi sama dengan M2 dikali V2 dikali valensi. Misalnya yang M1 saya pakai NaOH ya. Buat yang satu ini buat zat NaOH, yang ini saya pakai buat cuka warung tadi yang mau kita tahu berapa sih konsentrasinya. Molaritasnya tadi di atas saya udah bilang molaritasnya NaOH berapa tadi ya? Coba kita cek 0,1 ya kalau nggak salah. Nih, 0,1 molar. Oke. Berarti saya tulis di sini 0,1. Lalu volumenya tadi yang kepake berapa? 80 mili kan? Ya, karena sisanya 20, maka yang terpakai 80. Tulis lagi. Di sini 80 mili. Valensinya berapa? Lihat NaOH ada berapa? 1. Oke, sama dengan cuka berapa? Nah, molaritasnya yang mau kita cari berarti tulis aja M2. Volumenya berapa? Tadi misalnya satu botol saya masukin itu botolnya berapa? 100 mili. Berarti volumenya 100 mili. Satu botol itu semua saya masukin tadi kan ke Erlenmeyer. Kemudian valensinya cuka. Cuka apa rumusnya? Rumus cuka adalah CH3COOH. Berapa valensinya? Angka yang melekat pada H 1, berarti kali 1. Lanjut kita hitung berarti M2-nya berarti sama dengan 0,1 dikali 80 per 100 gitu ya. Satunya kan dicoret. Berapa nih? Ini sama ini berarti 8 dibagi 100 sama dengan 0,08 molar. Oh, berarti konsentrasinya cuka adalah 0,08 molar. Sampai sini paham? Jadi rumusnya cuman ini aja. Rumus selesai gitu. Sampai sini paham ya? Apa itu titrasi? Ini pendahuluan, nanti saya kasih contoh soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.